semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama kakak Adi Nurmalasari dan rekan kakak Habib Dina Diniati Juliana. Kali ini kita akan menyampaikan materi tentang PHBS, bahaya narkoba, dan HIV/AIDS. Silahkan kalian simak video berikut ini dengan baik dan sampai selesai. PHBS, bahaya narkoba, dan HIV/AIDS. Penyalahgunaan narkoba dan penyebaran HIV/AIDS telah menyebar di berbagai kalangan, tidak memandang umur atau status. Narkoba merupakan suatu zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Berikut merupakan bahaya narkoba. A. Bahaya terhadap fisik. 1. Gangguan pada sistem syaraf, organ dalam, dan pembuluh darah. 2. Gangguan pada kulit. 3. Sering sakit kepala, mual, suhu tubuh tinggi, pengecilan hati dan insomnia, gangguan reproduksi atau fungsi seksual. 4. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan, antara lain ketidakteraturan menstruasi dan tidak haid. 5. Bagi pengguna narkoba jarum suntik, pemakaian jarum suntik secara bergantian risikonya tertular penyakit, khususnya HIV. B. Bahaya narkoba terhadap psikologi. 1. Kerja menjadi lamban dan ceroboh, sering tegang dan gelisah. 2. Hilang rasa percaya diri, apatis, penghayal, penuh curiga. 3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. 5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. C. Bahaya narkoba terhadap lingkungan sosial. 1. Gangguan mental. 2. Antisosial dan asusila. 3. Dikucilkan oleh lingkungan. 4. Merepotkan dan menjadi beban keluarga. 5. Pendidikan terganggu dan masa depan menjadi suram. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan jenis virus yang menyerang dan menghancurkan sel CD4 alias sel T. Sel CD4 adalah jenis sel darah putih yang menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Fungsi utama dari sel CD4 adalah untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan sebagainya. Seseorang dapat dikatakan terinfeksi HIV ketika jumlah virus atau viral load sudah mencapai 100.000 kopi atau lebih per 1 ml sampel darah. Pada orang yang sehat, kisaran normal untuk jumlah sel CD4 adalah sekitar 500 sampai 1500. Tanpa pengobatan, infeksi HIV kronis seiring waktu dapat memunculkan komplikasi berupa penyakit AIDS. Ketika sel T atau sel CD4 turun hingga di bawah 200. Komplikasi HIV dan AIDS yang berupa infeksi. Salah satu bahaya serius yang mengintai orang. HIV/AIDS atau ODHA adalah macam-macam infeksi yang dinamakan dengan infeksi oportunistik. Disebut oportunistik karena berbagai macam mikroba penyebab infeksi, termasuk bakteri, jamur, parasit, dan virus lainnya, muncul mengambil kesempatan selagi daya tahan tubuh sedang lemah-lemahnya. Pasalnya, dalam keadaan normal, kuman penyebab penyakit akan dapat mudah dilawan oleh sistem imun. Namun, karena sel CD4 sudah sangat minim, tubuh akan kesulitan memberantas infeksinya. Pada beberapa kasus, infeksi oportunistik dapat mulai terjadi ketika jumlah sel CD4 berada di kisaran sekitar 500. Berikut adalah beberapa jenis infeksi yang rentan menyerang orang dengan HIV dan AIDS. 1. Candidiasis. 2. Infeksi jamur pada paru-paru. 3. Tuberkulosis. 4. Infeksi parasit pada pencernaan. 5. Herpes simplex. 6. Progresif multifocal leukoencephalopathy. 7. Toxoplasmosis. Berikut adalah beberapa jenis kanker yang menjadi komplikasi HIV dan AIDS. 1. Sarkoma Kaposi. 2. Limfoma. 3. Kanker serviks. Dan 4. Kanker anus. Komplikasi HIV dan AIDS lain yang mungkin juga terjadi. AIDS
adalah kumpulan penyakit kronis yang muncul ketika sindrom infeksi HIV sudah sangat parah. Biasanya, kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit kronis lain, seperti kanker dan berbagai infeksi. Pada tahap ini, seorang pengidap AIDS dapat mengalami 1. Wasting syndrome. Wasting syndrome adalah gejala yang menyebabkan orang HIV susah gemuk akibat penurunan berat badan, diare parah, serta kelemahan kronis. 2. Masalah neurologis. AIDS dapat menyebabkan bahaya berupa gangguan neurologis. Meskipun tidak menginfeksi sel-sel saraf, komplikasi AIDS yang mempengaruhi saraf dapat membuat pengidap mudah linglung, pelupa, depresi, gelisah, dan kesulitan berjalan. 3. Penyakit ginjal. HIV Associated Nephropathy atau HIVAN adalah peradangan pada filter kecil dalam ginjal Anda. Filter ini berfungsi untuk membuang kelebihan cairan dan ampas dari aliran darah dan meneruskannya ke urin. Risiko komplikasi dari bahaya HIVAN lebih tinggi daripada orang kulit hitam yang menghidap HIV dan AIDS. Gejala HIV/AIDS membutuhkan diagnosis medis. Dalam beberapa minggu, infeksi HIV. Gejala seperti flu, seperti demam, sakit tenggorokan, dan kelelahan dapat terjadi. Kemudian, penyakit ini biasanya tanpa gejala sampai berkembang menjadi AIDS. Gejala AIDS termasuk penurunan berat badan, demam atau berkeringat saat malam, kelelahan, dan infeksi berulang. Perawatan. Pengobatan terdiri dari antivirus HIV. Tidak ada obat untuk AIDS, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengkonsumsi regimen antiretroviral ARV dapat secara dramatis memperlambat bertambah parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Adapun beberapa manfaat yang didapat dari perilaku hidup bersih dan sehat. Di antaranya, 1. Setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. 2. Anak tumbuh sehat dan cerdas. 3. Anggota keluarga giat bekerja. 4. Pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditunjukkan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha. Sekian, terima kasih. Demikian materi yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Stay safe.